Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini persis sama dengan apa yang kita dengarkan dan yang telah kita renungkan pada hari Minggu kemarin. Masih ditampilkan kepada kita cerita dari seorang perempuan yang kedapatan berzina yang hendak dihakimi oleh banyak orang. Salah satu sifat dari kasih ialah murah hati. Dan tentunya kasih juga senantiasa mengampuni, dan pada akhirnya kasih itu juga menyelamatkan. Di akhir bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus menunjukkan nilai dari kasih yang sejati. Kasih yang sungguh menyelamatkan dan kasih yang selalu mengampuni. Yesus memberikan kesempatan kedua kepada perempuan berdosa yang kedapatan berzina ini. Tentu tindakannya berzina ialah tindakan yang sungguh salah, tindakan yang begitu hina. Dalam kacamata manusia, apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan banyak orang yang hendak menghakimi perempuan ini, bagi banyak orang mungkin tindakan yang wajar. Mungkin juga demikian dalam kacamata kita sekalian, para sahabat yang terkasih. Lebih-lebih kita melihat tindakan yang salah, tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan. Lebih-lebih itu juga dianggap sebagai tindakan dosa. Tapi apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus melalui sabda Tuhan hari ini, bahwa sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Kristiani, kita harus senantiasa hidup dalam semangat kasih. Nilai kasihlah yang hendak ditonjolkan dari cerita ini. Bagaimana Yesus hadir sebagai pribadi yang sungguh membawa terang yang sejati. Yesus menerangi mata hati banyak orang yang justru diliputi oleh kegelapan, semata-mata hendak menghakimi perempuan pendosa ini. Pada akhirnya, toh mereka juga tidak jadi menghukum perempuan ini. Yesus mengajak kita sekalian untuk memiliki kesadaran
membangun sebuah kesadaran dalam hidup beriman. Bahwasanya pertama-tama kita harus senantiasa berefleksi, melihat diri sendiri lebih mendalam. Bahwasanya kita tidak luput dari salah dan dosa. Maka sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita melihat keburukan orang lain, mari kita bercermin terlebih dahulu. Apakah hidup kita sudah lebih baik? Apakah hidup kita sudah jauh dari yang namanya tindakan kejahatan, tindakan dosa? Dan kemudian kita diajak untuk selalu memiliki hati yang penuh kasih, hati yang mau mengampuni, hati yang senantiasa mau membawakan keselamatan kepada orang lain. Bukan justru sebaliknya, hati yang senantiasa menaruh dendam. Salah satu dampak dari egoisme ialah ketidakpedulian terhadap orang lain. Keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maka permenungan hari ini, sosok perempuan pendosa dihadirkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita mudah untuk mencela orang lain, mencari atau bahkan menceritakan keburukan orang lain tanpa berani menelisik lebih mendalam terhadap diri kita masing-masing. Maka dari itu mari kita perbaiki diri kita untuk semakin hidup dalam terang rahmat Tuhan, semakin memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas dilandaskan pada dasar kasih. Kita tidak hanya mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, tetapi kita juga harus menunjukkan semua itu melalui perlakuan kita terhadap orang lain. Semoga para sahabat yang terkasih, kita dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.